Indonesia, negeri yang terdiri dari ribuan pulau yang terletak antara dua benua dan dua samudra, sedang menjadi sorotan dunia, bukan karena kontroversi atau sensasi, tapi karena jadi lokasi kunjungan orang paling berpengaruh di dunia teknologi dan kemanusiaan. Ini bukan mimpi. Beberapa hari lalu, salah satu tokoh global paling top, Bill Gates, datang langsung ke Jakarta dan disambut oleh Presiden terpilih kita, Prabowo Subianto. Kunjungannya bukan cuma simbolik, tapi ada banyak agenda serius yang bisa berdampak besar buat masa depan negeri ini. Cerita ini nggak cuma soal makan gratis di sekolah atau vaksin, tapi soal masa depan kita sebagai bangsa. Dari isu kesehatan, nutrisi anak-anak, teknologi digital, sampai mimpi punya energi bersih lewat nuklir. Bagaimana kisah lengkapnya? Halo sobat pendengar setia, welcome to my channel. Lo semua lagi nyasar ke tempat yang pas banget nih, karena kita bakal ngasih lo update paling fresh, paling hype, dan pastinya nggak ngebosenin. Sekarang ini lagi viral berita Bill Gates kunjungi Indonesia dan disambut oleh Presiden Prabowo. Oke, sebelum lanjut pembahasannya, so siapin cemilan lo, rebahin badan, dan cus kita kulik bareng berita yang lagi rame ini. Stay chill, stay update, and let's go. Prabowo sambut Bill Gates di istana. Tanggal 7 Mei 2025, suasana Istana Merdeka di Jakarta nggak seperti biasanya. Di hari itu, Presiden Prabowo Subianto menerima tamu istimewa. Bill Gates, pendiri Microsoft, sekaligus tokoh besar dalam dunia filantropi global. Tujuan utamanya memberi dukungan pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sebuah program yang jadi salah satu prioritas utama Prabowo dalam masa pemerintahannya. Tapi pertemuan ini nggak cuma berlangsung di dalam ruangan penuh AC dan kursi empuk. Prabowo ngajak Bill Gates langsung terjun ke lapangan, ke SDN Jati 03 di kawasan Pulau Asem, Jakarta. Di sana, mereka melihat bagaimana program MBG dijalankan secara langsung. Anak-anak sekolah menyantap makanan sehat dan ompreng yang sudah disediakan. Dan Prabowo tampak menjelaskan detail program ini kepada Bill Gates. Walaupun pembicaraan mereka nggak terdengar oleh publik, tapi dari gestur dan suasananya menunjukkan bahwa ini bukan pertemuan basa-basi. Bahkan, Prabowo bilang bahwa Bill Gates berencana membantu program ini, walaupun belum dijelaskan bentuk bantuannya secara konkret. Tapi Prabowo menegaskan, bantuan atau enggak, dia bakal tetap lanjutkan program ini, karena ini investasi jangka panjang untuk generasi penerus bangsa. Para konglomerat ikut turun gunung. Gak berhenti sampai di situ. Pertemuan ini makin spesial karena Prabowo juga menghadirkan belasan konglomerat top Indonesia untuk dikenalkan ke Bill Gates. Nama-nama besar seperti Khairul Tanjung, Boy Thohir, Hasim Joyo Hadikusumo, James Riyadi, Antoni Salim, Dato Sri Tahir, dan Haji Isam hadir dalam momen bersejarah itu. Tujuannya bukan cuma sekedar ajang salaman atau foto-foto, tapi ini bisa jadi upaya untuk membangun kolaborasi antara sektor swasta Indonesia dengan lembaga filantropi global seperti Gates Foundation. Siapa tahu dari sini muncul program bersama, inovasi, atau bahkan investasi yang bisa mempercepat pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, teknologi, dan digitalisasi publik. Bill Gates diusulkan dapat penghargaan tertinggi. Di tengah sesi diskusi, Prabowo menyatakan niatnya untuk memberikan bintang kehormatan tertinggi Indonesia kepada Bill Gates. Alasannya, karena kontribusi besar Gates terhadap rakyat Indonesia dan umat manusia pada umumnya. Penghargaan ini rencananya akan diserahkan pada bulan September mendatang dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York. Prabowo bahkan bilang bahwa seluruh rakyat Indonesia bakal setuju Bill Gates pantas menerima penghargaan itu karena kontribusinya nyata untuk global.
dana hibah 2,6 triliun rupiah, dan vaksin TBC. Tapi dukungan Bill Gates bukan baru dimulai sekarang. Sejak tahun 2009, Gates Foundation sudah menggelontorkan dana hibah sebesar 150 juta US dollar atau sekitar 2,6 triliun rupiah ke Indonesia. Sebagian besar dana itu digunakan untuk sektor kesehatan, termasuk pengembangan vaksin polio lewat Bio Farma. Vaksin itu sekarang diproduksi massal, sekitar 2 miliar dosis per tahun, dan dipakai oleh 42 negara di dunia. Bahkan lebih dari 900 juta orang sudah mendapatkan manfaat dari vaksin ini. Indonesia jadi pusat produksi global yang punya peran penting. Dan bukan cuma itu, Bill Gates juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu lokasi uji coba vaksin TBC yang sedang dikembangkannya. Menurut data, TBC masih jadi penyakit mematikan di Indonesia, dengan korban mencapai hampir 100.000 jiwa setiap tahunnya. Maka dari itu, uji coba vaksin ini penting banget. Selain Indonesia, uji coba juga dilakukan di India dan Afrika. Bill Gates menyebut Indonesia punya 2 situs uji coba aktif, dan hasil dari sini bakal bantu mereka menentukan seberapa efektif vaksin tersebut. Mimpi Bill Gates bangun reaktor nuklir murah. Menjelang akhir kunjungannya, Bill Gates juga berbagi cerita soal ambisinya membangun reaktor nuklir kecil yang murah, atau yang disebut Small Modular Reactor, atau SMR. Cerita ini muncul setelah adik Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, menanyakan pandangannya soal energi dan lingkungan. Gates menjelaskan bahwa dunia butuh listrik murah, terutama untuk negara berkembang. Tapi di sisi lain, emisi karbon juga harus ditekan. Maka lahirlah ide reaktor SMR ini. Awalnya dia kerjasama dengan Cina, tapi pemerintah US nggak setuju. Jadi proyeknya dialihkan ke Amerika. Sekarang reaktor pertama sedang dibangun. Targetnya pada tahun 2030, reaktor itu sudah jalan. Dan dalam 1 dekade ke depan, mereka berharap bisa bangun kapasitas listrik lebih dari 30 gigawatt. Beberapa proyek juga didukung oleh investor asal Korea Selatan seperti Hyundai dan SK Group. Penutup, refleksi dan kritik halus. Kunjungan Bill Gates ke Indonesia bukan cuma jadi headline, tapi juga bisa jadi titik balik buat bangsa ini. Kita lihat keseriusan Prabowo dalam membangun jaringan global, membenahi nutrisi anak bangsa, dan membawa Indonesia ke percakapan internasional. Tapi ingat, semua ini cuma akan bermakna kalau benar-benar dieksekusi. Jangan sampai program MBG cuma tampil keren di media tapi bobrok di lapangan. Dukungan dari Bill Gates dan para konglomerat juga harus transparan dan tepat sasaran. Jangan cuma jadi gimmick politik atau pencitraan. Kita sebagai rakyat punya peran untuk terus mengawasi, bertanya, dan memastikan semua janji-janji indah itu berubah jadi aksi nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat kecil. Menurut lo gimana guys? Gue pengen lihat pendapat lo, tulis di kolom komentar ya. Oke deh guys, segitu dulu update beritanya buat lo semua. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap kritis sama info yang beredar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Jangan lupa komen and share jika lo rasa info ini bermanfaat. Terima kasih.